Saya tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Kepergian saya ini adalah sebuah kode keras bahwa akan ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi suatu hari nanti. Dan terima kasih atas semuanya. Dan silahkan lanjutkan. Kamu gak usah Satu kata. menikah. Kamu yakin kamu bisa menikah dengan saya cuman dengan bermodalkan cinta? Suatu saat saya ninggalin kamu dan saya harus terpaksa menikah sama orang lain. Apakah kamu bakal benci sama saya? Teganya kau menari di atas tangisanku, kau permainkanku sesuka hatimu. Sudah cukup sudah cukup sampai di sini saja, daripada hati gelisah cintaku kau balas dengan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semuanya yang ada di luar sana, alhamdulillah pada malam hari ini saya akan kembali bertemu dengan Desi, yang dimana pada malam hari ini akan menjadi sebuah penentu saya rasa. Karena sejujurnya dari tadi saya udah komunikasi dengan Desi dan saya udah berkabar banyak sama Desi. Namun terlepas dari kejadian yang kemarin, mungkin sahabat-sahabat semua bisa menilai, sahabat-sahabat semuanya juga bisa melihat atas tragedi yang dimana saya sudah bertemu dengan laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya Desi, yang dimana laki-laki tersebut atas nama Haikal. Dan pastinya ya sejujurnya dari posisi yang kemarin itu saya masih berusaha bersikap sabar dan saya masih berusaha bersikap tenang. Namun semua itu saya lakukan semata-mata untuk mencari tahu bagaimana tentang karakter dan kepribadian dari calon suaminya Desi ini, guys. Tapi dari hati saya yang paling dalam, sejujurnya saya nggak akan pernah ridho dan saya nggak akan pernah ikhlas bila seandainya Desi bersanding dengan laki-laki tersebut. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita bakal menunggu kedatangan Desi dan kita akan melihat bersama apa yang akan terjadi pada video ini. Semoga video ini mampu memberikan manfaat dan semoga juga bisa menghibur sahabat-sahabat semua. Oke, kita bakalan tunggu kedatangan Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah lama? Hah? Kamu udah lama? Jam 8. Berarti aku telat 15 menit. Maaf ya. Kamu udah makan? Udah. Gimana kabar kamu? Batuk kamu udah agak mendingan. Alhamdulillah baik. Sedikit. Tadi katanya baik. Udah mulai membaik lah. Alhamdulillah. Tadi malam kan saya flu, terus saya batuk, terus kayak badan saya kayak ngeri gitu. Tapi kamu aja yang saya pikirin. Yang penting kamu sehat aja. Kamu gombal aja. Ya kamu sakit, pikirin diri kamu sendiri dulu, nggak usah pikirin saya. Ya gimana caranya saya mikirin diri saya sendiri. Orang saya di dalam pikiran saya cuma ada kamu. Pesona ke setiap wanita, tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagai
seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Kamu gimana, sehat kan? Sehat. Kamu makin cantik, Kamu juga manis. masa? Iya. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau butuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Cantik, Kalau manis. kamu ngomongin manis, aku tuh paling dejavu, paling aku itu kalau kamu udah bilang manis, kamu cantik, aku suka keinget terus kamu masih jadi Udin. Soalnya setiap hari, setiap detik, setiap menit kamu pasti ngomong itu sama aku. Kamu cantik, kamu manis. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Kamu yang paling cantik, kamu yang paling manis, kamu yang paling menggoda, kamu yang paling ngangenin. Bisa-bisanya. Tapi saya sebenarnya masih kepikiran juga. Pikiran apa? Kepikiran dengan kejadian yang tadi malam pas saya ketemu sama siapa namanya? Si Haikal. Haikal. Ya, Haikal. Oh, berarti kamu hafal betul namanya ya? Orang kan udah dikasih tahu sama makku, kamu aja yang baru pertama ketemu kan kamu udah hafal namanya. Apalagi aku. Tapi saya ingat dia dalam posisi saya terluka. Gak usah gitu, gak usah bahas-bahas dia. Udin, saya tuh sayang banget sama kamu. Saya cinta sama kamu, saya nyaman sama kamu. Saya gak mau kehilangan kamu. Setiap saya sama kamu, saya tuh ngerasa aman, nyaman, damai. Tapi apa, Des? Hah? Nggak apa-apa, tapi apa? Tapi apa kamu yakin? Cuma dengan bermodalkan cinta, semua perjuangan kita bakalan bertahan sampai akhir. Ya saya rasa dengan cinta, kamu dengan cinta saya rasa itu udah cukup. Desi, kamu kenapa? Gak apa-apa, saya cuma nanya aja. Nggak, maksudnya ada sesuatu atau bagaimana? Terus? Gak ada apa-apa, saya cuma nanya. Masih berharap banyak, sulang-ulang saya mencoba, lupa tak bisa. Kemarin saya sempat pulang. Dan pas saya pulang, ada hal yang gak kamu tahu. Ada banyak hal yang gak kamu tahu. Maksudnya? Saya bingung. Saya mau ngomong kayak gimana, saya mau mulai dari mana. Tapi yang intinya,
Saya tuh sayang banget sama kamu. Saya benar-benar gak mau kehilangan kamu. Saya takut kehilangan kamu. Tapi apa boleh buat? Saya gak bisa apa-apa. Kenapa kamu ngomong kayak gini sih? Desi, sekarang kamu jelasin apa yang terjadi sebenarnya. Saya nggak mau kamu berpikir sendiri dan saya nggak mau kamu merasakan semua itu sendiri. Karena apapun hal yang terjadi dalam hidupmu, itu juga bagian dari tanggung jawab saya. Karena saat kamu tersakiti, itu artinya saya juga akan tersakiti. Ketika kamu punya sesuatu yang kamu sembunyikan, itu artinya itu bagian dari tanggung jawab saya yang harus saya tahu. Maksudnya ketika kamu pulang, kemudian ada suatu hal yang terjadi itu gimana? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu beneran sayang kan sama saya? Desi, kamu tidak perlu mempertanyakan itu lagi. Karena rasa sayang saya sudah jauh dari kata sempurna. Karena suatu hari nanti kita akan menikah, Desi. Dengan campur rasa yang ada, tetap setia, kuat yang doa. Tanpa kau cinta, syuh hati susah. Cinta biasa kau terima. Menikah. Kamu yakin kamu bisa menikah dengan saya cuman dengan bermodalkan cinta? Maksudnya kamu ngomong kayak gitu apa sih? Dan kamu bilang sama saya, sayang kamu ke saya, rasa sayang kamu ke saya itu udah jauh dari kata sempurna. Sekarang saya tanya sama kamu, seandainya suatu saat saya ninggalin kamu dan saya harus terpaksa menikah sama orang lain, apakah kamu bakal benci sama saya? Di satu sisi kamu bilang kamu beneran sayang sama saya. Tapi jika suatu saat keadaan memaksa saya buat ninggalin kamu dan menikah dengan orang lain, apakah kamu bakalan benci sama saya? Sampai kapanpun saya tidak akan pernah benci sama kamu, Desi. Sekalipun satu dunia membencimu dan satu dunia mengatakan kamu buruk, percayalah, kamu itu udah terlalu sempurna buat saya. Dan bagaimana mungkin saya akan membenci orang yang saya sayangi seperti kamu, Desi? Kenapa kamu begitu yakin sama saya? Ya, karena kamu adalah pilihan saya. Karena kamu adalah alasan sampai detik ini saya berjuang. Dan kamu adalah salah satu alasan sampai hari ini saya masih bertahan di balik semua masalah yang kita lewati bersama. Dan kamu juga pilihan saya. Tapi maaf, saya nggak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Kamu memang pilihan saya, tapi kamu bukan pilihan orang tua saya. Dan saya nggak berdaya, saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Takdir tak pernah ku pilih, namun harus ku jalani langkah ini. Di satu sisi, saya tuh benar-benar sayang sekali sama kamu. Saya cinta sama kamu. Saya benar-benar takut kehilangan kamu.
Tapi di sisi lain, saya juga mikirin keluarga saya. Saya mikirin orang tua saya, nasib keluarga saya. Maka dari itu saya tanya sama kamu, bisa kamu nikahin saya cuma bermodalkan cinta? Hanya mengapa begini jadinya, di saat ku hampir menyerah, ku genggam sisa harapan. Saya menikahimu atau mungkin saya mencintaimu, itu bukanlah sebuah pilihan, tapi itu adalah sebuah takdir. Karena sejatinya saya bisa memilih dengan siapa saya akan menikah. Namun saya tidak bisa memilih kepada siapa cinta saya akan berlabuh. Dan sudah dipastikan cinta saya untukmu, Desi. Tanpa pernah terbayangkan takdir kehidupan tetap harus ku jalani. Dan bagaimana mungkin saya akan memilih takdir? Karena saya sudah ditakdirkan untuk mencintaimu. Kalaupun seandainya suatu hari nanti saya tidak ditakdirkan untuk menikahimu, yang perlu kamu percaya dan yang perlu kamu tahu hari ini, saya sudah ditakdirkan untuk mencintaimu, Desi. Di saat ku hampir menyerah, ku genggam sisa harapan, meski rapuh. Desi, kamu kenapa lagi, Desi? Sayang, saya tahu kamu itu mencintai saya. Mungkin kamu memang ditakdirkan buat mencintai saya sekarang. Tapi sepertinya saya nggak ada pilihan lain. Sepertinya saya harus meninggalkan kamu. Tak semua bisa ku ulang. Air mata jatuh perlahan saat hati memanggil namamu. Maksud kamu apa sih, Desi? Apakah saya tidak cukup pantas untuk kamu? Kamu tidak ada kurangnya bagi saya. Kalau seandainya kamu pergi meninggalkan saya, alasan kamu apa? Kemarin pas saya lagi tidur-tidur di kontrakan, tiba-tiba saya ditelepon sama orang tua saya, saya ditelepon sama mama saya. Saya pikir ada masalah apa di rumah. Saya langsung pulang. Dan ternyata yang saya temuin di rumah itu Haikal. Izinkan ku memperbaiki hidup. Dia sedang duduk berdua dengan mama saya. Dan saya nggak tahu entah apa-apa yang dia bilang sama mama saya sebelum saya datang. Sampai mama saya menyuruh saya pulang. Dan yang lebih buat saya gemeter kemarin itu, saya langsung disuruh ninggalin kamu sama orang tua saya. Dulu aku merasa benar, kini ku rapuh tak berdaya. Saya
nggak tahu saya harus apa. Saya bingung. Di satu sisi, saya benar-benar sayang sekali sama kamu. Tapi di sisi lain juga saya memikirkan keluarga saya. Saya memikirkan nasib keluarga saya, orang tua saya. Dan juga apa yang dibilang orang tua saya ada benarnya. Bukannya saya nggak yakin sama kamu atau bukannya kamu nggak pantas buat saya. Kamu nggak pernah ada kekurangannya bagi saya. Tapi saya kepikiran apa yang dibilang sama orang tua saya. Apa yang dikatakan orang tuamu tentang saya? Orang tua saya tidak berkata banyak tentang kamu. Dia hanya menyuruh saya buat meninggalkan kamu. Cepat atau lambat dia meminta saya untuk meninggalkan kamu. Dan begitu kamu udah melepas saya bakalan langsung dilamar sama Haikal. Ada waktu, izinkan ku memperbaiki hidup. Ku berserah di hadapanmu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah rela dan saya tidak akan pernah tega melepaskan kamu. Kemanapun kamu pergi, saya akan selalu menggenggam tanganmu. Dan saya tidak akan pernah sudi melihat kamu sama laki-laki manapun. Dan saya tidak peduli laki-laki itu seperti apa dan bagaimana dia. Yang pastinya kamu tahu adalah betapa besar rasa sayang saya dan cinta saya sama kamu saat ini. Dan saya tidak akan pernah melepaskan kamu apapun yang terjadi, Desi. Saya minta tolong dan saya benar-benar berharap sama kamu. Tolong jaga keyakinanmu untuk saya. Tolong perjuangkan diri saya ini untuk kamu. Karena saya memperjuangkan kamu selama ini agar kita satu atap, Desi, suatu saat nanti. Dan bagaimana mungkin kamu akan satu atap dengan laki-laki yang tidak kamu cinta? Aku hadir di setiap langkahmu, menjaga rasa tanpa kau tahu. Saat dunia membuatmu. Dan apakah ia kamu akan membina masa depan, membina rumah tangga bersama laki-laki yang tidak mencintai kamu? Tapi tadi kamu bilang sama saya, seandainya saya ninggalin kamu, seandainya saya menikah dengan orang lain, kamu gak bakalan benci sama saya. Kenapa sekarang kamu malah seperti ini? Rasa sayang dan rasa cinta saya lebih besar dari rasa benci saya, Desi. Oleh sebab itu saya selalu mempertahankan semuanya. Dan jika kamu berpikir saya menikahimu hanya bermodalkan cinta, kamu salah besar. Karena apa yang saya perjuangkan hari ini adalah masa depanku dan masa depanmu. Saya datang ke rumahmu, menginjakkan kaki di dalam rumahmu. Saya tidak hanya membawa tentang cinta, dan saya tidak hanya membawa tentang rasa sayang saya yang harus dipedulikan oleh orang tuamu. Tapi yang saya bawa adalah tanggung jawab. Yang saya bawa adalah cinta saya. Dan yang saya bawa adalah tujuan saya untuk mencintaimu, keluargamu, dan membawakan masa depan untukmu dan keluargamu. Itulah yang saya pertaruhkan. Dan saya sebagai laki-laki akan malu mendatangi rumahmu hanya bermodalkan cinta. Dan bila orang tuamu mengatakan saya mencintaimu dan menikahimu semata-mata karena modal cinta, kamu salah besar. Karena apa yang saya perjuangkan hari ini adalah untuk kebahagiaan kamu dan untuk masa depan kamu. Tapi saya rasa perjuangan kamu sampai sini saja. Tidak, Desi. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah melepaskan kamu. Saya tidak akan membiarkan kamu berjuang jika ujung-ujungnya itu bakalan sia-sia.
Dan apa yang terjadi ketika kamu berkata seperti ini, sebenarnya apa yang terjadi? Kompleks seperti apa yang terjadi? Itu yang perlu kamu jelaskan sama saya. Tidak banyak yang perlu kamu ketahui. Kamu gak perlu tahu konflik dan masalah apa yang sedang saya alami. Bagaimana mungkin saya tidak perlu tahu tentang urusan sementara saya terlibat di dalam semuanya, Desi. Mulai sekarang saya gak bakal melibatin kamu dalam hal apapun di kehidupan saya. Suatu hari kau mengerti, ada hati yang tulus mencintaimu. Intinya, satu yang perlu kamu tahu, orang tua saya menyuruh saya buat ninggalin kamu. Tak membenci takdir yang berjalan, karena mencintaimu adalah bagian dari perjalanan yang harus ku jalankan. Jika akhirnya kau tetap dengannya, Asal kamu tahu, sampai kapanpun saya gak bakalan ninggalin kamu. Itu keputusan saya. Tapi bagaimana dengan keputusan orang tua saya? Saya tidak peduli dengan keputusan orang tua. menjadi luka. Aku bukan orang pertama. Saya tidak mau tahu apapun yang terjadi. Yang saya mau tahu hari ini adalah kamu masih mau berjuang dengan saya dan saya siap untuk memperjuangkan semuanya. Saya mau berjuang sama kakak. Tapi apa kakak gak pikirin orang tua mana yang mau lihat anaknya sengsara? Kenapa kamu berpikir seperti itu, Desi? Kenapa Orang kamu tua merasa saya- sengsara? Kenapa kamu bilang kamu akan sengsara? Orang tua saya lebih tahu apapun dari saya. Dia lebih tahu apapun tentang kakak daripada saya jauh sebelum saya kenal kakak. Dia lebih tahu kakak seperti apa orangnya. Dan dari omongan orang tua saya mulai berpikir dan saya mulai ragu sama kakak. Bukannya saya sudah tidak cinta sama kakak, bukan saya tidak sayang sama kakak. Tapi saya hanya memikirkan apa yang dibilang sama orang tua saya itu aja. Apa yang dikatakan orang tuamu, Desi? Kamu jangan ikut salah paham atas semua tragedi yang terjadi saat Saya ini. nggak salah paham. Saya percaya dan saya yakin apapun yang terjadi hari ini, entah satu dunia yang mengatakan dan akan berusaha menjatuhkan saya dan akan berusaha memisahkan saya dengan kamu, saya tetap dengan komitmen saya akan Saya tetap nggak selalu pernah bersama salah dengan paham. kamu. Saya nggak akan peduli apapun yang terjadi dengan keluarga. Saya nggak pernah salah paham. Kamu sayang kan sama saya? Saya sayang sama Kamu kamu. cinta kan sama Saya cinta sama Kalau kamu cinta, terus kenapa kamu ingin pergi meninggalkan saya, Desi? Takdir tak pernah ku pilih, namun harus ku jalani. Langkah ini terasa Bagaimana mungkin saya percaya kamu perih. mencintai saya dan kamu di sisi lain ingin meninggalkan saya semata-mata karena keputusan orang tuamu. Jika keputusan orang tuamu bertentangan dengan keputusanmu, kenapa kamu tidak mencari jalan seperti apa yang saya lakukan agar kita senantiasa tetap bersama? Apa kakak tahu perjuangan apa yang sedang saya lakukan, yang udah saya lakukan di belakang kakak? Kakak nggak pernah tahu apa yang saya alamin. Kakak nggak pernah tahu gimana perasaan saya. Saya lebih sakit dari apapun. Mengapa begini jadinya? Di saat ku hampir menyerah, ku genggam. Saya capek nanggung ini sendiri. Sudah kehabisan akal, sudah nggak tahu saya harus kayak gimana. Kakak nggak tahu segimana perjuangan saya buat mertahanin kakak. Segimana perjuangan saya buat ngomong sama orang tua saya, buat ngayakinin orang tua saya bahwa kakak itu terbaik buat saya. Tapi itu semua nggak ada gunanya. Kehidupan tak selalu menyenangkan.
Dan kakak, jangan kakak cuma mikirin perjuangan kakak aja. Lihat saya sekali aja. Apa kakak sanggup lihat saya menderita terus? Saya sadar mungkin rasa cinta saya terlalu besar sampai saya ego atas kehendak saya sendiri, Desi. Tapi sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mendengar satu kalimat pun dan satu kata pun dari suara saya untuk pergi meninggalkan kamu. Itu adalah tanggung jawab dan komitmen saya. Tapi jika seandainya saya yang memperjuangkan kamu sendiri dan kamu memutuskan untuk pergi, apakah iya? Apakah kamu akan tega melihat saya berjuang sendiri? Maka dari itu, saya minta akhiri semua perjuangan kakak sekarang. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengakhiri semua perjuangan yang sudah saya lewati. Karena cepat atau lambat, semua akan terselesaikan. Kapan? Sampai kapan saya harus nunggu? Sampai saya gila mikirin ini semua? Sampai Tuhan memberikan jalan terbaik dan saya akan selalu berusaha. Udah segala macam kita pakai cara. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi semua itu tidak ada gunanya. Kakak ngomong sama orang tua saya, nggak ada gunanya. Saya pertemuin kakak sama cowok itu nggak ada gunanya. Dan dunia tak bersahabat. Harapan yang tersisa ini kan jadi cahaya menguatkan takdir kehidupan. Tak selalu menyenangkan. Dan kamu, Din, kalau kamu masih punya rasa malu sebagai seorang laki-laki, saya harap kamu bisa tinggalkan Desi malam ini. Atau tidak, dengan kata-kata halus seperti ini, mungkin saya bisa akan menempuh jalur kasar. Tidak, Pak. Saya boleh-boleh saja memaksakan diri saya dan kehendak saya. Dan apapun resiko dan konsekuensinya, saya akan tetap bersama Desi. Tapi mohon maaf, bila seandainya kemudian saya datang hanya sebatas untuk mengganggu hubungan abang dan Desi yang katanya calon istrimu, dan saya datang semata-mata untuk merusak keharmonisan keluarga Desi dan juga dengan abang, maka detik ini saya akan pergi. Tapi bukan berarti semuanya akan selesai sampai di sini. Dan percayalah, saya tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Kepergian saya ini adalah sebuah kode keras bahwa akan ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi suatu hari nanti. Dan terima kasih atas semuanya. Dan silahkan lanjutkan semua. Kamu nggak usah ngomong.